Shalom, selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Berita Kasih. Kiranya kita boleh bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan kita akan Allah, akan kasihnya melalui channel ini. Yang dikasihi Tuhan, menjelang selangkah lagi pada penjajakan penderitaan yang tidak terlukiskan yang dialami oleh Yesus Kristus Tuhan kita di Kalvari. Yesus melakukan satu hal yang dinarasikan dengan begitu dramatis di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita, yakni ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 39 katakan demikian. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Teman-teman yang dikasihi Tuhan, membaca, merenungkan, memaknai doa yang Yesus panjatkan di tengah-tengah keterpurukan emosional, di tengah-tengah keterpurukan mental, di tengah-tengah ketakutan diri Yesus sebagai manusia yang tahu pasti apa yang akan dia hadapi ke depan, apa penderitaan yang akan dia alami. Beberapa saat lagi setelah dia memanjatkan doa ini, Yesus menghadap kepada Bapanya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku." Yesus tahu pasti kepada siapa dia memanjatkan doanya, yakni kepada Bapanya. Yesus tahu siapa yang sedang dia jumpai di tengah-tengah keterpurukan itu, yakni Bapa. Teman-teman dikasih Tuhan, di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah kengerian yang sedang dihadapi Yesus ini, Yesus sedang tunjukkan satu relasi yang baru yang sedang dia bangun melalui penyalibannya. Satu relasi yang baru yang sedang dia tumbuhkan, sedang dia ajarkan, dan sedang dia bagikan. Melalui penderitaan, penyaliban, dan kematiannya di Kalvari adalah terbangunnya relasi kita dengan Allah. Kita tidak lagi memiliki relasi hanya sebatas umat dengan ilahnya, tetapi melalui kematian Yesus, pengorbanan Yesus yang menebus engkau dan aku, menyediakan keselamatan itu, kita tidak hanya sekedar umat dengan Allah, tetapi kita memiliki relasi yang baru sebagai anak dengan Bapa. Untuk menghadirkan status barumu itu sebagai anak-anak Allah adalah seharga dengan nyawa seorang anak Allah. Betapa berharganya kita, teman-teman, di hadapan Allah bila kita memaknai pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa bagi kita untuk menyelamatkan kita, menebus kita, dan membangun satu relasi yang baru dengan Allah. Engkau adalah anak Allah. Mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Hal ini menunjukkan, teman-teman, bahwa Yesus sesungguhnya tahu pasti apa yang sedang dia hadapi. Yesus bukan pribadi yang terbatas untuk tahu apa yang terjadi di depannya. Dia bukan seperti kita yang tidak tahu sedetik ke depan kita masih hidup di dunia ini atau tidak. Yesus tahu segalanya. Sebagai anak Allah, Yesus benar-benar maha tahu untuk setiap detik-detik penderitaan yang akan dia hadapi setelah dia dijemput dari doanya di Taman Getsemani ini. Namun teman-teman, satu hal yang menarik lagi di dalam firman Tuhan ini, betapa ketaatan Yesus itu ditonjolkan di dalam permintaannya, di dalam permohonannya kepada Bapa. Yesus justru meminta, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki," melainkan seperti yang Bapa kehendaki. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada kehendak Allah adalah harga mutlak yang harus kita ikuti melalui teladan Yesus di dalam doanya.
di Taman Getsemani yang kita renungkan hari ini. Ketaatan kepada Allah dan kehendaknya adalah hal yang melampaui segalanya, bahkan melampaui dari nyawa kita sendiri. Namun satu hal yang menarik teman-teman, ini tidak menuntun kita kepada sikap radikalisme secara khusus seperti apa yang kita lihat hari-hari ini. Memang dengan ketaatan kita kepada Allah, kita tidak lagi menyayangkan nyawa kita. Ketaatan kepada kehendak Allah tidak lagi membuat kita merasa sesuatu dalam diri kita ini berharga. Ketaatan kita kepada Allah menuntun kita untuk melangkah, mengenal, dan berjalan di dalam kehendak-Nya. Pengenalan akan kehendak Allah adalah kunci mutlak untuk kita taat kepada Dia yang menjadi Bapa kita. Sebab kita tahu pasti kehendak-Nya, kehendak Allah itu adalah kasih. Kehendak Allah tidak mungkin rasa benci. Kehendak Allah tidak mungkin rasa anarkis. Kehendak Allah tidak mungkin bersifat membinasakan. Sebab justru dalam kehendak Allah itulah engkau diselamatkan. Sebab justru dalam kehendak Allah itu kasih-Nya lah dinyatakan. Sebab justru dalam kehendak Allah itulah Yesus Sang Anak Allah harus berkorban agar engkau dan aku menerima keselamatan. Oleh karenanya, menjelang kita memaknai lebih dalam jalanan penderitaan Yesus dalam Jumat Agung, mari kita persiapkan diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat. Taat kepada Allah, taat kepada kehendak-Nya, taat menghidupi keselamatan yang telah kita terima. Salam kasih, Tuhan Yesus berkati.